Nah, pasti Sobat PDK dalam kehidupan sehari-hari pernah menemukan yang namanya kamera. Meskipun Sobat PDK tidak memiliki kamera, tetapi setidaknya Sobat PDK pasti pernah berhadapan dengan kamera. Ketika Sobat PDK difoto, pernahkah Sobat PDK bertanya bagaimana kamera itu bekerja? Jadi, Sobat PDK, kamera merupakan salah satu alat optik dewasa ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kualitas gambar yang dihasilkan kamera semakin baik. Hasil foto pun dapat diolah lagi. Bukan hanya kamera yang termasuk alat optik, tetapi masih terdapat banyak benda yang termasuk alat optik, seperti lup, mikroskop, dan teropong. Bahkan, mata kita juga termasuk ke dalam alat optik. Supaya Sobat PDK memahami mengenai alat-alat optik, yuk kita bahas. Yang pertama, mata. Mata merupakan alat optik alamiah, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Pada mata terdapat lensa yang digunakan menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat. Akan tetapi, meskipun memiliki daya akomodasi, mata memiliki keterbatasan jangkauan panjang. Mata tidak dapat melihat benda yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Sebagai contoh, mampukah Anda melihat partikel debu yang masuk atau menempel pada kornea mata Anda? Atau sebaliknya, mampukah Anda melihat dengan jelas benda yang sangat jauh sekali? Tentu tidak, bukan? Jarak titik terdekat dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut titik dekat. Sedangkan jarak titik jauh dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut titik jauh. Ketika mata melihat pada titik dekatnya, mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Dan ketika mata melihat pada titik jauhnya, mata dalam keadaan tanpa akomodasi. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari mata. Tentu Sobat PDK pernah mendengar bagian-bagian dari mata yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, retina. Retina merupakan bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Fungsi utama dari retina adalah menangkap cahaya yang masuk ke mata dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dapat dipahami oleh otak. Sel-sel khusus yang disebut fotoreseptor, terutama batang kerucut, berada di retina dan bertanggung jawab untuk menangkap cahaya. Yang kedua, ada kornea, adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Kornea memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai pemfokusan cahaya. Kornea membantu memfokuskan cahaya ke lensa mata. Sebagian besar daya pemfokusan mata berasal dari kornea. Yang kedua, perlindungan. Kornea bertindak sebagai pelindung untuk mata terhadap debu, kotoran, dan benda asing lainnya yang dapat merusak mata. Dan yang ketiga, sebagai transparansi. Sifat transparan kornea memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata tanpa hambatan. Selanjutnya ada aqueous humor, cairan yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Keempat, ada pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada lensa. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata sedemikian sehingga jatuh tepat di retina. Dan yang terakhir, iris, yang merupakan selaput yang selain berfungsi membentuk pupil, juga berfungsi sebagai pemberi warna pada mata, hitam, biru, atau coklat. Bayangan yang ditangkap retina bersifat nyata dan terbalik. Bayangan ini kemudian disampaikan ke otak melalui syaraf optik dan diatur sehingga manusia mendapatkan kesan melihat benda dalam kondisi tegak. Beginilah proses ketika objek diterima oleh mata kita. Pada video, bisa Sobat PDK perhatikan, kita menggunakan sinar dari senter sebagai objeknya. Ketika cahaya masuk ke mata kita melalui kornea, cahaya tersebut diteruskan lensa menuju fovea atau bintik kuning, yang diteruskan kembali ke saraf optik menuju otak.
Informasi yang diperoleh tersebut direkam di otak untuk proses mengidentifikasi hingga akhirnya kita dapat membedakan benda atau objek yang kita lihat. Begitulah proses penglihatan hingga kita mampu mengenali sebuah objek. Contoh yang kedua yaitu kacamata. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Kacamata terdiri dari lensa cekung atau lensa cembung dan frame atau kerangka tempat lensa berada. Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat atau di titik jauh mata, bergantung pada jenis cacat. Alat optik selanjutnya yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata. Elemen-elemen dasar lensa adalah sebuah lensa cembung, celah diafragma, dan film atau pelat sensitif. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda, celah diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa. Prinsip kerja kamera yaitu objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata, atau yang biasa disebut dengan akomodasi. Selanjutnya, loop. Loop atau kaca pembesar atau sebagian orang menyebutnya suryakanta adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat dilihat dengan jelas adalah 25 cm untuk mata normal, loop memungkinkan Anda untuk menempatkan objek lebih dekat dari 25 cm, bahkan harus lebih kecil daripada jarak fokus loop. Hal ini karena ketika Anda mengamati objek dengan menggunakan loop, yang Anda lihat adalah bayangan objek, bukan objek tersebut. Perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan loop dan sudut pandangan mata ketika tidak menggunakan loop disebut pembesaran sudut loop. Untuk menentukan pembesaran sudut loop, perhatikan gambar di samping. Sudut pandangan mata ketika objek yang dilihat berada pada jarak SN yakni titik dekat mata diperlihatkan pada gambar A. Sedangkan sudut pandangan mata ketika menggunakan loop diperlihatkan pada gambar B. Nah, alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Sebuah mikroskop terdiri atas susunan dua buah lensa positif. Lensa yang berhadapan langsung dengan objek yang diamati disebut dengan lensa objektif. Sementara itu, lensa tempat mata mengamati bayangan disebut lensa okuler. Fungsi lensa okuler ini sama dengan loop. Fungsi mikroskop mirip dengan loop, yakni untuk melihat objek-objek kecil. Akan tetapi, mikroskop dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh lebih kecil lagi karena pembesaran yang dihasilkannya lebih berlipat ganda dibandingkan dengan loop. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak antara FOB dan 2 FOB. Sehingga bayangan yang akan terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif dengan sifat nyata dan terbalik. Bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Agar bayangan pada lensa okuler dapat dilihat atau diamati oleh mata, bayangan ini harus berada di depan lensa okuler dan bersifat maya. Hal ini dapat terjadi jika bayangan pada lensa objektif jatuh pada jarak kurang dari FOK dari lensa okuler. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teropong. Teropong atau yang biasa disebut dengan teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Benda-benda langit seperti bulan, planet, dan bintang dapat diamati dengan bantuan teropong. Secara umum, ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Perbedaan antara keduanya terletak pada objektifnya. Pada teropong bias, objektifnya menggunakan lensa, yakni lensa objektif. Sedangkan pada teropong pantul, objektifnya menggunakan cermin. Nah, Sobat PDK,